Halo teman pemilih, selamat datang kembali di Bincang Pemilu dan Demokrasi bersama Suara Siracas. Si Junjung Ramah Cerdas di Rama Langsek Maning KPU Kabupaten Sijunjung. Sobat pemilih, bulan April ini selalu identik dengan semangat perjuangan dan kebangkitan perempuan Indonesia. Tentu saja, ini adalah momen di mana kita merayakan Hari Kartini. Berangkat dari semangat emansipasi tersebut, episode spesial kita hari ini mengangkat tema yang luar biasa menginspirasi, di mana perempuan tangguh demokrasi kuat. Nah, untuk membahasnya, ruang podcast kita hari ini telah kedatangan sosok Kartini masa kini, yang ketangguhannya di panggung partai politik sudah tidak kerap kita ragukan lagi. Beliau merupakan politikus senior dari partai besar yang memiliki rekam jejak yang sangat panjang dan cemerlang di kursi legislatif Kabupaten Sijunjung. Ini terbukti nyata, beliau pernah menakodai parlemen sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung. Dan di 4 periode, beliau terus aktif mengawal aspirasi masyarakat. Dan yang luar biasanya lagi, kepercayaan rakyat kembali menghantarkan beliau terpilih untuk periode 2024 sampai 2029. Beliau adalah Ibu Yusnidarti SHMM. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Mbak. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang podcast KPU Kabupaten Sijunjung. Mungkin dari tilas balik perjuangan Ibu di partai politik, sebuah bukti nyata bahwa kualitas, kerja keras, dan ketangguhan seorang perempuan mampu meraih simpati dan kepercayaan publik yang sangat luar biasa. Boleh dijelaskan nggak Bu, bagaimana kisah perjalanan Ibu menembus dinamika politik? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Saya pertama sekali turun di dunia politik, yaitu masuk partai saya tahun 2023. Alhamdulillah, saya dari ibu rumah tangga, dan kader posyandu. Alhamdulillah 2023 2023 bulan Juni saya dapat musibah kehilangan anak gadis. Alhamdulillah dari situlah saya mulai berorganisasi dan saya masuk ke dalam partai saya sekarang. Alhamdulillah dari situ mulai berorganisasi dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Dan waktu itu 2024 saya ditawarkan untuk maju di legislatif. Saya belum siap mental, siap segalanya. Alhamdulillah tahun 2029 saya mulai, sebelum tahun 2029 saya sudah mulai mendekatkan diri kepada masyarakat karena saya bertujuan 2009 ingin maju di legislatif. Saya sudah mulai mendekat ke masyarakat, datang ke masyarakat dan mengunjungi masyarakat, bersilaturahmi, mengenalkan diri saya yang tidak kenal sama orang di kampung saya. Alhamdulillah diterima dengan baik. Tahun 2029 saya mulai maju, 2009 mulai maju, alhamdulillah terpilih sebagai wakil rakyat pertama. Waktu itu belum ada perempuan ya. 2024 2009 kok tidak ada perempuan. 2029 kami ada perempuan 3 orang waktu itu, alhamdulillah. Dan yang terpilih salah satunya adalah Ibu. Alhamdulillah terpilih bertiga kami dari dua waktu itu Pak. 2009 dua orang terpilih perempuan, dan itu pun perjuangan tidak mudah untuk menembus ke lembaga legislatif DPRD untuk bagi perempuan yang Pak. Alhamdulillah. Berarti Ibu ini bukan langsung untuk terjun di partai politik ya, berarti sudah mulai menatanya dari bawah, dari kader posyandu, turun langsung ke masyarakat dari level terendah dulu sampai ada di posisi saat ini ya Ibu. Iya.
Dan mungkin di tengah pandangan patriarki masyarakat itu kan sering dan cenderung beranggapan bahwa pemimpin itu harus laki-laki, seperti itu ya Ibu. Bagaimana Ibu memandang pentingnya kuota 30% keterwakilan perempuan di era sekarang, dan bagaimana Ibu mensiasatinya di 4 periode Ibu menjabat ini? Ya. Kalau keterwakilan perempuan 30%, sebenarnya kalau di kita sekarang belum juga terwakili 30%. Cuman kita sekarang pertama kita berdua, habis itu tahun 2019 2014 2019 tiga orang, 2019 2024 4 orang, 2024 29 cuma 3 orang. Jadi untuk itu belum terwakili keterwakilan perempuan 30%. Tapi dalam hal itu memang kita perempuan ini sebenarnya ingin setara dengan laki-laki ya, tapi itu tidak bisa. Kenapa? Banyak apalagi kita di Minangkabau ya, banyak ya yang tatanan-tatanan yang untuk menyetarkan laki-laki dengan perempuan itu banyak, tak sama dengan daerah-daerah lain. Kalau kita di Minangkabau, di Sumatera Barat lah ya, kalau untuk 30% udah mendekati lah. Tapi untuk memang tercapai, untuk mensetarakan kita dengan laki itu memang sulit. Banyak norma-norma adat yang harus kita patuhi. Contoh ya Mbak, kita sebagai pimpinan duduk di masjid contoh ya. Kita perempuan mungkin kita duduk di depan. Sama acara adat, kita nggak mungkin duduk di depan. Tetap kita di depan perempuan. Itu contoh itu ada. Yang kedua, kita sebagai perempuan di ranah Sumatera Barat, di ranah Minang, ya memang kalau di aturan kita memang 30% kuota perempuan harus tercapai. Bagaimana kita mensiasati ini supaya tercapai? Kalau saya mensiasatinya, alhamdulillah kalau untuk keterwakilan perempuan, alhamdulillah di Kabupaten Sejunjung sudah ada ya, cuman memang belum tercapai. Memang sulit untuk mencapai 30%, memang sulit kayaknya Mbak. Sulit ya. Ada nggak sih Ibu tips dan trik dari Ibu untuk Kartini masa kini supaya tidak takut untuk menembus panggung politik dan mematahkan stigma yang ada di masyarakat pemimpin itu harus laki-laki? Ya, untuk Kartini masa depan, pesan saya dari awal kita harus membesarkan diri. Kalau ingin kita berlagak dimanapun ya, contoh di politik, contoh di kepala daerah, di legislatif, harus mempersiapkan diri. Harus siap mental, siap finansial. Jadi kalau kita perempuan kan kita istilahnya masih harus siap mental dan siap finansial, harus punya penghasilan sendiri kita. Kalau tidak contoh ya Mbak ya, kalau kita mau maju di DPRD aja, di legislatif ini aja contoh, kita kalau politik money nonsen ya, tanpa uang nonsen gitu. Pasti kita harus membutuhkan finansial. Kebanyakan kita perempuan gagal di situ Mbak. Kita kalau bergantung kepada suami ya. Jadi kalau kita mapan mental siap, finansial mapan, finansial bukan ya memang dari suami, tapi kita harus punya di situ. Iya. Jadi istilahnya suami kita mendorong dan menambah lagi Mbak. Tapi kalau fokus kita dari mengharapkan tidak dari kita sendiri, itu agak berat. Itu yang terjadi. Di itu saya berpesan kepada Kartini masa kini, siapkan diri dari awal. Saya mungkin harus menggenerasikan lagi supaya ada pengganti Kartini yang sudah mungkin mau pensiun ya Di masa mendatang. Jadi saya berharap di Sejunjung adalah Kartini masa depan yang hebat, yang lebih tangguh. Itu mungkin harapan saya. Dan saya siap Mbak untuk memberikan pengalaman motivasi kepada Kartini masa datang.
Tadi kan Ibu menjelaskan selain sebagai wakil rakyat, Ibu juga merupakan ibu rumah tangga. Boleh dijelaskan Bu, bagaimana Ibu membagi waktu sebagai ibu rumah tangga juga menjadi wakil rakyat? Ya, terima kasih Mbak. Yang paling penting kita tahu peran kita dulu. Jadi peran kita yang pertama sekali kita sebagai ibu rumah tangga, yang kedua kita sebagai wanita karir ya, yang di parlemen. Jadi kalau tidak bisa kita bagi waktu, ya disitulah banyak Mbak kejadian yang berantakan. Saya insya Allah dari dulu pertama saya duduk di DPRD sampai hari ini, yang tugas saya sebagai ibu rumah tangga saya jalankan. Ya pagi saya memasak, contoh sebelum ke sini sudah beres di rumah. Jadi kalau kita yang tugas pokok kita aman, insya Allah rumah tangga juga aman. Dan kita berkarir pun kita didukung oleh suami, dan alhamdulillah Mbak, suami saya selalu support kemanapun. Saya selalu diantar, malam pun jam berapapun kalau saya ada keperluan, contoh turun ke masyarakat, selalu diantar oleh Bapak, dan ridho yang selalu kita harapkan dari suami. Ya. Berarti kita tidak usah takut sebagai Kartini masa depan untuk berkarir karena kita memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Iya. Ya pokoknya kita tahu yang tugas kita apa, tugas pokok kita apa. Ibu sebagai rumah tangga dan wanita yang mungkin sekarang dalam hal ini sebagai wakil rakyat Kabupaten Sijunjung. Jadi bisa menempatkan diri, insya Allah bagi Kartini masa depan ini yang perlu kita perhatikan, dan ini yang harus kita lakukan dari awal. Nanti kita sampai akhir kita akan menjalani apa yang sudah kita ciptakan dari awal, dan tatanan dalam rumah tangga. Yang pertama sekali ya itulah ridho, restu dari suami. Dari suami ya Bu. Dan mungkin ini yang terakhir Bu, apa sih pesan Ibu untuk perempuan masa depan khususnya di Kabupaten Sijunjung agar berani mengambil peran dalam demokrasi? Ya. Pesan saya mungkin kepada perempuan Kabupaten Sijunjung, dari sebelum-sebelumnya saya sudah menyampaikan Mbak kepada perempuan di organisasi perempuan, siapapun yang mau ikut terjun dalam dunia politik, saya siap untuk memberikan pengalaman, motivasi, dan pesan saya kepada perempuan-perempuan yang ingin berkarya di bidang politik dan menjadi Kartini masa depan, yaitu seimbangkan rumah tangga dengan kegiatan lainnya. Alhamdulillah kalau diseimbangkan, insya Allah aman sampai kapanpun. Yang penting ridho dan restu dari suami itu sangat menentukan sekali. Alhamdulillah itu yang saya lakukan selama ini. Mudah-mudahan banyak generasi muda, wanita-wanita, perempuan-perempuan Sijunjung, Kartini masa depan yang berhasil mencapai kuota 30% dalam parlemennya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Yusni Darti atas waktu, kisah, inspirasi luar biasa yang sudah dibagikan di ruang podcast KPU Kabupaten Sijunjung ini Bu. Semoga Ibu selalu sehat, sukses terus, dan amanah di periode 2004-2029. Dan untuk sobat pemilih, khususnya perempuan-perempuan hebat di Kabupaten Sijunjung, mari terus nyalakan semangat juang Kartini. Jangan ragu untuk mengambil peran dalam demokrasi. Jadilah pemilih yang cerdas dan mari wujudkan pemilu yang inklusif. Karena perempuan tangguh akan melahirkan demokrasi yang kuat. Terima kasih, bye-bye.